Ketua Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab menjalani pemeriksaan selama 7 jam di Polda Jawa Barat. Usai diperiksa, Rizik Syihab menanggapi tuduhan penghinaan lambang negara yang dilaporkan Sukmawati terhadap dirinya hanya salah pemahaman. Rizik Syihab keluar dari gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Kamis sore. Habib menjelaskan ia diperiksa sebagai saksi atas laporan tuduhan penghinaan dan penistaan lambang negara oleh Putri Mendiang Bung Karno Sukmawati Soekarno Putri. Rizik menyebutkan laporan tuduhan itu merupakan salah pemahaman Sukmawati terhadap tesis ilmiah Habib Rizik. Menurut Rizik, pihaknya akan melaporkan balik Sukmawati jika Sukmawati tidak menyadari akan kesalahpahamannya tentang tesis ilmiah yang ia sampaikan. Usai diperiksa, Rizik langsung menemui ribuan pendukungnya di depan Mapolda Jawa Barat untuk menenangkan mereka. Tergantung begini, kalau Sukmawati itu sudah dikritik, kalau Sukmawati menyadari bahwa beliau yang gagal paham terhadap pemaparan tesis ilmiah saya, kemudian menarik laporan ini, saya tidak akan perpanjang. Tapi kalau Sukmawati tidak menyadari kegagalan pahamannya, kemudian terus mau melanjutkan, saya akan buat satu laporan baru. Artinya bahwa Sukmawati telah mencemarkan nama baik saya, sekaligus sudah berupaya mengkriminalisasi suatu tesis ilmiah. Pemirsa, Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Syihab akan melaporkan balik Sukmawati Soekarno Putri karena dinilai mencemarkan nama baik dan mengkriminalisasi tesis yang Habib Rizik buat tentang Pancasila. Dan Rizik menilai Sukmawati tidak paham dengan tesis yang dia buat saat menempuh S2 di Malaysia. Rizik menilai Sukmawati Soekarno Putri telah mencemarkan nama baiknya terkait pelaporannya pada Oktober 2016 silam. Menurut Rizik, materi video rekaman ceramahnya yang dijadikan barang bukti pelaporan telah diedit dari 2 jam menjadi 2 menit sehingga masyarakat yang melihatnya menjadi salah kaprah. Rizik meminta Sukmawati mencabut laporannya dan meminta maaf jika tidak. Dirinya akan melaporkan balik Sukmawati dengan dugaan pencemaran nama baik dan kriminalisasi tesis. Rizik mengaku ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan tesisnya tentang Pancasila saat ia menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Rizik merasa tidak ada yang salah tentang tesis miliknya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia, karena sudah dikaji oleh penguji universitas dari Indonesia dan Malaysia yang menggeluti bidang ketatanegaraan. Ceramah itu kan pemaparan tesis. Nah, jangan lupa, jangan-jangan karena yang bersangkutan nggak tahu kalau saya punya tesis. Dia pikir Kiai ini nggak ngerti Pancasila. Dia pikir Habib ini nggak ada yang kuliah. Dia pikir Habib ini nggak ada yang bisa bikin tesis. Makanya saya kasih tahu sekarang, lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf. Kami maafkan, selesai. Kita tidak perkarakan. Tapi kalau yang bersangkutan mau mengkriminalisasi daripada tesis ilmiah, ya kita akan lapor balik. Jadi kembali kepada Sukmawatinya. Baik pemirsa, selanjutnya Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab langsung menggelar jumpa pers di Mapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjeratnya. Dan berikut adalah keterangan Rizik Syihab kepada wartawan. Hasil itu kan wewenang penyidik. Nanti penyidik akan mempelajari keterangan-keterangan yang sudah saya berikan, dipadu dengan keterangan-keterangan yang lainnya, baru nanti penyidik bisa mengambil kesimpulan. Yang jelas hari ini saya lebih banyak memaparkan isi daripada tesis ilmiah saya, tesis S2 dengan judul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Tergantung pandangan penyidik nanti. Dan saya sudah sampaikan ke penyidik, kalau memang nanti dibutuhkan BAP tambahan, saya siap untuk datang lagi. Materi yang ditanyakan berkaitan dengan ya, jadi satu hal yang perlu saya sampaikan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam tesis ilmiah saya menyatakan bahwa Pancasila usulan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945
itu tidak pernah diresmikan atau disahkan sebagai dasar negara. Dan dalam susunan redaksi Pancasila usulan Bung Karno, sila ketuhanan itu ditempatkan pada sila yang kelima, sila yang terakhir. Nah, sementara hasil sidang BPUPKI yang Bung Karno sendiri hadir di dalamnya, setelah melalui perdebatan sengit antara Bung Karno dengan ulama-ulama yang hadir pada sidang BPUPKI, ada Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari dari NU, ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, yang akhirnya Bung Karno dan kawan-kawan setuju dengan jiwa besar menerima bahwa sila ketuhanan itu tidak pantas kalau diletakkan pada sila yang terakhir. Akhirnya disepakati secara aklamasi oleh seluruh founding father kita, sila ketuhanan itu ditempatkan di sila yang pertama. Nah, dari sini kesimpulan tesis saya menyatakan bahwa kelahiran Pancasila sebetulnya bukan 1 Juni, tapi 22 Juni 1945. Kalaupun kita mau maju lagi, paling tidak kelahiran Pancasila itu bisa ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sementara tanggal 1 Juni yang memang kita akui Bung Karno yang mengusulkan istilah Pancasila, itu merupakan Pemirsa, massa Front Pembela Islam atau FPI sempat bersih tegang dan nyaris ricuh dengan petugas yang mengamankan lokasi markas kepolisian daerah Jawa Barat saat berunjuk rasa pada pemeriksaan Rizik Syihab. Meski demikian, polisi berhasil menguasai keadaan dan melanjutkan pemeriksaan. Sempat terjadi kericuan antara massa FPI dan massa organisasi masyarakat Sunda yang berunjuk rasa di depan markas kepolisian daerah Jawa Barat pagi tadi. Kericuan terjadi dikarenakan kedua belah pihak berebut berunjuk rasa di depan pintu utama Polda Jabar. Petugas kepolisian Polda Jabar yang diturunkan untuk mengamankan melerai kedua belah pihak yang emosi. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Massa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab sempat ricuh dengan petugas kepolisian karena massa memaksa masuk ke dalam Mapolda untuk mengawal jalannya proses pemeriksaan. Sementara itu 500 personel Polda Jabar serta Brimob Polda Jabar diturunkan untuk mengamankan jalannya proses pemeriksaan Rizik Syihab sebagai saksi dalam dugaan penghinaan Pancasila. Imam besar FPI Rizik Syihab dilaporkan atas tuduhan pelecehan Pancasila oleh Sukmawati Soekarno Putri. Sukmawati melaporkan Rizik ke Mabes Polri karena dituding telah menghina Pancasila dan penghinaan terhadap Presiden pertama Indonesia. Laporan tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada November 2016 silam. Salah satu barang bukti yang menjadi dasar pelaporan adalah video ceramah Rizik Syihab di hadapan anggota FPI. Rizik Syihab datang ke Mapolda Jabar yang berada di kota Bandung pagi tadi pada pukul 9.30 yang mendapatkan pengawalan ketat dari para anggota FPI. Ratusan anggota FPI telah menunggu dan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Massa FPI kembali ricuh dengan massa dari organisasi masyarakat Sunda beberapa saat setelah Rizik Syihab diperiksa. Dan berikut kami putarkan kericuan yang terjadi beberapa saat lalu. Ya pemirsa, ini adalah suasana siang tadi saat terjadi bentrok antara massa FPI dan organisasi masyarakat Sunda, di mana keduanya ingin melakukan aksi di depan Mapolda di Bandung, Jawa Barat. Dan kericuan ini terjadi beberapa saat setelah Rizik Syihab selesai dalam pemeriksaan di Mapolda Bandung, Jawa Barat.
Sebelumnya pagi tadi, kericuan yang serupa juga terjadi antara dua massa yang sama, antara massa FPI dan juga organisasi masyarakat Sunda sebelum atau mungkin seperti yang terlihat saat ini. Sesaat Rizik Syihab hadir untuk melakukan pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.